Halo guys, welcome to Akamsi Podcast. Ya, Akamsi Podcast itu apa sih? Kita akan membahas tentang ngobrol ngalur ngidul tentang anak kampung sini. Kenalin nih, aku Alan. Episode pertama kali ini aku mau bahas tema tentang lika-liku anak rantau. Dan tentunya aku nggak sendiri di sini. Aku ngundang bintang tamu temanku sendiri dari jauh. Siapa dia? Halo, Mas Alan. Oke, Ya. siap. Oke, sebelumnya yang suatu kesenangan saya di episode pertama ini di Akamsi Podcast. Nah, sebetulnya saya bukan anak rantau nih guys. Nah, Mas Alan, jadi gini, sebelumnya saya bukan anak rantau, saya ulangi lagi. Nah, saya itu lahir di Surabaya, tapi kebetulan dulu waktu almarhum papa saya masih hidup itu sempat pindah-pindah kerja awalnya. Dari kelas 1 SD sampai kelas 4 itu saya ada di Batam. Nah, di Batam Mas Alan. Nah, ya tahu sendirilah Mas Alan kan kalau semisal punya temen yang nggak suka sih kayak ikut kerjaan orang tua ya. Nah, itu kelas 1 kelas 4 saya di Batam. Di Batam, daerahnya saya lupa. Tapi kalau untuk sekolah saya masih ingat banget itu. Masih ingat banget itu. Di SD Baitul Hikmah mungkin kalau teman-teman Akamsi yang dari luar Jawa yang nonton. Nah, terus setelah kelas 4, kelas 5, kelas 6 saya ada di Waru. Waru di Kedungrejo, mungkin Mas Alan tahu ya, yang lika-likunya cukup. Ya. Lika-liku jalannya cukup itu ya, ngeselin juga kan kalau untuk usia-usia sekarang ini. Nah, terus kalau SMP sampai kelas SMP kelas berapa? 7 sampai 9 ya. Di SMP itu saya di Krian. Tahu Krian kan? Nomaden banget ya Mas ya. Kenapa? Nomaden banget. Iya, betul. Nah, tahu sendiri kan kalau anak-anak Surabaya itu kalau main ke Krian ngomongnya pasti kalau nggak ngomongin pacet ya, cangar apa itu ya bahasanya. Nah, sate kelinci. Ya, kalau untuk kesibukan sekarang itu editor, Mas. Kalau Mas Alan sendiri gimana? Kalau saya sih kesibukannya cuma main biliar aja sih Mas. Oh, main biliar itu hobi apa? Hobi. Saya anggapnya sih kesibukan sih Mas. Soalnya saya nganggur banget ini di rumah ini. Nah, oh ya guys ya, FYI saya nih ketemu Mas Adam ini lagi cangkruk ini ceritanya. Terus kita kenalan dan akhirnya sekarang satu kerjaan gitu. Betul. Jadi satu tempat kerja ya, teman-teman Akamsi Podcast dan Mas Alan ini magang dan saya kerja di sini ya, gitu ya. Sini, ya. Nah, dan ya gimana ya kalau ketemu teman-teman atau orang yang nggak terduga itu jangan negative thinking dulu. Ya benar ya. Nah, was-was sih boleh kan. Was-was boleh. Tapi kalau negatif jangan. Iya. Positif aja dulu. Siapa tahu dia anaknya presiden kan nggak tahu ya. Bener banget. Relasi kan nomor 1 Mas. Iya. Relasi ya nomor 1. Jadi kalau aku lihat Mas Adam tuh pertama kali ya guys ya, itu orangnya asik banget yang pertama. Dan dia tuh sering kayak nyeritain pengalamannya gitu. Oh iya Mas Adam. Iya. Aku mau nanya nih, kan Mas Adam meskipun nih SD ya kan di Batam, terus ya mungkin agak-agak inget lah kejadian dulu. Mungkin bisa bandingin dari pas di Batam dulu atau di Krian gitu gimana Mas? Oh iya. awal dulu saya nginjakan kaki di Surabaya SD kelas 4 ya. Itu dikucilin awalnya. Dikucilin nih. Ini kita tahu sendiri kan dikucilin gimana. Nah, itu dikucilin kan pasti enggak enak. Saya dulu itu pertama kali masuk kelas itu mau apa ya, waktu itu pelajaran matematika. Ini kalau saya masih ingat pelajaran matematika. Saya kan nggak tahu nih kurikulumnya Batam sama kurikulumnya Surabaya. Pada saat itu ya itu masih KTSP 2006 kalau saya masih ingat. Nah, itu saya mau tanya cara ngerjain aja. Saya sudah dituduh nyontek. Nah, itu kan apa, masa itu mungkin zaman-zaman dulu belum dibilang bullying lah ya, tapi masih dikucilin. Kalau sekarang itu dikucilin. Ya, gimana sih yang nggak kesel gitu kan, ada anak baru tiba-tiba begini kan. Padahal kan cuma pengen tahu caranya, tapi pada saat itu memang Mas saya nggak bisa komunikasi karena campur. Kalau di Batam kan Melayu, di sini bahasa Jawa, bahasa daerah.
memang kita dari kecil tuh dididik untuk bersirkel, Mas. Iya, bersirkel, bener. Bersirkel. Di mana kalau semisal dulu kan kalau main-main, kalau anak yang punya PS lah, tahu kan? Punya PS temennya, jangan ditanya, minggu itu udah kayak rental gantian. Kalau semisal nggak minjemin, ya musuhan. Nah, karena gitu kita main gitu, ada yang gini. Ya, iya kayak kasihan kayak kita ya pasti kan ngajak. Nah, terus setelah itu lama kelamaan sih adaptasi ya Mas ya. Adaptasi terus sampai sekarang itu saya kalau ngomong sih masih campur aduk sebenarnya. Kalau saya selayaknya warga Indonesia yang baik dan benar gitu. Gitu. Oke. Kelas banget. Ini aku mau nanya nih, Mas. Mas Adam ngerokok enggak? Nge-vape sih. Oh, nge-vape. Nge-vape. Kan kalau kita kerja kan pasti nge-manage nih ya. Betul. Bagi-bagi banget nih. Betul Apalagi banget, kalau kita betul. di Surabaya, daerah yang hitungannya metropolis banget kan. Ya, semua betul ada. mahal. Kalau Surabaya ini menurut saya ketika dikotakan tuh karena ya itu tadi circle balik lagi. Oke. Terus. Ya, jadi gimana nih cara kalau Mas Adam bagi keuangan? Contohnya kalau misalnya aku kan ngerokok nih Mas Adam. Iya. Anggap aja satu hari 25.000. Oke, kita ambil patungan 25.000 ya. Oke. 25.000. Terus 1 minggu aja. Oke. Udah habis kira-kira Ya 25 kali 7 ya 27 ya, segitu aja kalau satu hari 25. Nah, kalau cara mengatur keuangan sebenarnya saya ini orang yang cukup boros ya. Dulu tapi. Jadi dulu waktu masih apa ya, sebelum saya kerja di sini, kerja di kantor ini, itu saya dulu sempat kerja sebagai konten kreator, Mas. Nah, ini saya sedikit cerita ya. Biar Mas Alan tahu aja sedikit cerita. Ini kan cerita Laperkut. Iya, betul. Tahu Laperkut, Mas Adam? Apa itu? Laki berjaga kuat. Nah, konten kreator yang teman-teman lihat, teman-teman Akamsi Podcast lihat, dan teman-teman yang ada di studio lihat, itu sebenarnya nggak semanis apa yang kita lihat. Di mana-mana itu kita harus kayak jarene arek Surabaya ku bondo. Ya benar. Nah, bondo. Nah, supaya untuk terlihat keren ketika kita menjadi konten kreator itu tadi borosnya. Kita harus stylish dari atas sampai bawah ya, walaupun masih gini-gini aja gitu ya. Branding kan ya. Iya, branding. Nah, ya termasuk boros pada saat itu. Cuman ketika udah bener-bener tahu kerjaan yang real life. Aku kalau ngomong kita kerja sebagai konten kreator itu kerjaan digital, Mas. Ya, masalah tahu sendiri lah ya, kalau kita ketemu teman-teman yang jadi selebgram atau gimana ya, mereka kan all the time, maksudnya setiap waktu post story atau apa gitu ya. Nah, mungkin masalah tahu selebgram itu juga juga keluar modal, Mas. Pasti Nah, itu kan, pasti Mas, ya. keluar banyak. Nah, tapi kalau setelah aku kerja beneran di real life, konten kreator itu kan digital ya. Balik lagi ya, konten kreator tadi kan digital. Kerja di real life itu lebih kerasa, Mas. Lebih kerasa kayak kita kalau memanage uang itu sabar banget gitu. Jadi kalau untuk keperluan sehari-hari ya, kalau vape mungkin bahasanya cartridge ya Mas. Cartridge itu seminggu 2 minggu sekali saya baru ganti gitu. Nah, kalau untuk tipsnya itu mending kalian sisihin aja. Semisal kalian punya target nih, kalian gaji 4 juta. 4 juta kalian sisihin. Misal kalian untuk bulan berapa gitu kalian harus punya laptop atau HP baru yang sekarang pengen tren atau gimana. Itu kalian sisihin aja, kalian usahain seperti itu. Jadi semisal 4 juta ya kalian mau tidak mau sejuta lah. Itu bener-bener ngempet rasanya. Kayak semisal kalian terima gaji nih 4 juta, simpen 1 juta, kalian sisa 3 juta untuk tiap harinya. Itu kalian harus sabar. Jadi kayak untuk mencapai tujuan itu ngempet banget jalannya, nggak mudah. Itu sih masalah. Jadi ya diperhatikan untuk pengeluarannya juga. Dan kalau memang nggak urgent banget ya, nggak usah dipaksain. Jangan dipaksain. Kalau memang mau nongkrong ketemu temen ya jajan seperlunya aja lah gitu. Nggak perlu kayak sampai hedon ya, bahasa kota banget ya, hedon. Oke. Oh iya Mas Adam, balik lagi nih. Ya. Setuju gak Mas Adam kalau relasi itu penting banget? Setuju banget pasti.
ini permasalahan Mas Dam. Aku pernah dulu itu kayak cerita, sharing gitu sama temanku anak rantau. Dia tuh bener-bener pure nggak ada relasi gitu. Jadi dia merantau dari NTT ke Surabaya. Jauh lumayan sekali, ya, lumayan sekali lumayan kan. lah ya, ya terus. Tujuannya dia kan kuliah di sini. Dan saat itu dia mau mencari pekerjaan. Oke. Nah, tentu dia mau nggak mau tanya dong sama teman-temannya. Dan dia tuh bilang susah banget itu Mas Am. Dan kadang ya ini kayak rahasia umum aja. Orang-orang dari Surabaya sendiri pun juga nyarinya juga dari Surabaya juga. Betul ya, kayak memang ya asli sini ya. Asli sini gitu. Menurutnya Mas Adam gimana sih tanggapan terkait teman-teman rantau gitu? Teman-teman rantau ya. Ya sebenarnya kalau dari saya itu ya teman-teman Akamsi Podcast tetaplah menjadi yang terbaik lah gitu. Asik, ya itu ya tetaplah menjadi yang terbaik di kondisi apapun. Benar. Karena kalau kita menghibur diri sendiri itu ya bilang gini aja, aku ini loh masih yang terbaik walaupun nggak ada temen, tetaplah menjadi yang terbaik. Ya, Ada setuju nggak sih Mas Zam? Kalau misalnya meskipun kita ngerantau atau ada di mana aja, ada aja orang yang baik meskipun tampangnya itu entah kayak gimana, entah nggak menunjukkan orang baik, tapi baik itu pasti ada. Iya, ya itu tadi. Karena kita kalau semisal gini Mas, alangkah baiknya kalau kita ketemu orang baru itu pikiran positif aja. Rata-rata orang yang ngerantau atau enggak gini aja deh, kita berdua lagi ke London ya. Ke London nih, kita jalan kan udah nggak kenal siapa-siapa tuh. Yang satu di negara orang, yang kedua ya kita strangers gitu. Tapi ya kita kan pasti ngelihat kayak namanya orang-orang yang biasanya di pinggir jalan itu loh. Bukan kayak yang bukan tunawisma bener. Itu kita positif aja. Dia sebenarnya itu nggak apa-ngapain gitu loh. Karena gini, jangan ngelihat orang dari cara berpakaiannya aja. Ya don't judge book by people cover ya itu ya. Itu tadi sih. Jadi ya tetap positif thinking aja. Kita sebagai orang anak rantau itu juga harus positif ke tempat yang kita injak gitu. Karena apa? Kalau misal kita pikiran positif terus gak ada negatifnya, itu pasti hasilnya pasti baik juga gitu. Bener banget. Nggak nanya aku Mas, mau nyari apa nih? Nyari apa tuh? Nyari muka. Oh, cari goreng zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu kan Mas. Iya kalau sih. di kerjaan. Betul. Bahas kerjaan nih. Duka apa yang pernah Mas Adam alamin pas di kerjaan? Oh, paling marah ya. Paling sebenarnya bukan karena lingkungan kerja, tapi memang peraturan sebenarnya. Kok regulasi. Kadang itu regulasi di awal sama di akhir itu beda Mas. Jadi sepihak aja sih. Jadi kayak mutus banget lah. Padahal ya sebenarnya kalau semisal regulasi itu tuh bakal tetap jalan dari awal sampai akhir, itu padahal bisa menghasilkan proyek yang bagus. Tapi entah kenapa di sisi kami itu waktu itu masih konten kreator ya itu ya. Masih kurang berkenan di kami, akhirnya disepihakkan. Berarti bisa dibilang kredibilitas perusahaannya kurang dong. Enggak juga sebenarnya. Karena tergantung personal kita juga masalah. Nah, pada saat waktu itu saya itu sama teman-teman lainnya itu memang sudah bulat untuk satu project. Tapi ketika kami didatangkan rekan yang baru ini itu yang bisa dikategorikan menghambat project kita menuju project tadi itu kayak kayak semisal kami lagi meeting, terus kita jelasin nih hasil yang di meetingin apa dan lain-lain, itu kadang mereka kayak cuek. Jadi kayak hasil meeting hari ini guys bla 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 di breakdown di grup chat WhatsApp ya. Udah kayak nggak ada yang proof apa-apa. Misal kalau bahasa sekarang itu note. NOTED note. Nah, itu. Ya, itu aja sih kayak dukanya. Bener banget sih Mas Zam. Ya mungkin sebagian orang yang kayak kerja kayak misalnya yang saya sering temuin ya, dia tuh cuma
datang kerja pulang gitu aja sih. Ya, iya betul. Itu juga bisa jadi salah satu faktor. Dia memang ada tujuan, Mas. Jadi jangan dilihat kayak dia nggak pernah nongkrong atau gimana. Iya benar. Iya nggak sih, kayak ya sudah Kadang kan biarin aja kita dia nggak pernah tahu Mas, kita ditempatkan di lingkungan toksik atau gimana kan. Siapa tahu dia juga pulang kerja nggak mau nongkrong, ada yang diurus, ada yang belum selesai, ada yang gitu. Jadi nih buat anak-anak rantauan mungkin perbanyak teman gak sih Mas Zam? Betul. Nah ini pesan ya, kita simpulin tadi ya. Jadi kesimpulannya ya guys ya, walaupun kalian rantau atau kalian dari jauh, dari mana, itu tetaplah jadi diri kalian sendiri ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu jangan malu untuk membaur. Bener banget ya. Kan ngerasa mungkin oh minor nih kita. Nah ya jangan seperti itu ya, harus membaur. Dan yang ketiga tetaplah kalian berpositif thinking, karena kita nggak tahu nih kita ketemunya sama siapa gitu. Bener banget. Itu tadi. Tapi kadang aku juga gedek banget nih Mas Zam. Gimana? Kalau misalnya ada yang kayak mayoritas itu entah sebuah perkumpulan atau apa gitu, dia mungkin kalau kelihatan kan mungkin kayak misalnya menonjol gitu. Jadi kadang dia merendahkan orang yang minor ini nih. Makanya itu harus apa ya? Sebenarnya kalau pandangan masalah sendiri ya sudah biarin aja. Biasanya sih sanksi sosial ya. Iya benar banget. Sanksi sosial sekarang kan apa-apa bisa viral. Bener sanksi sosial sudah cukup itu aja. Jadi sebenarnya kita ya sebagai kalau semisal dibilang penikmat berita ya memang penikmat. Tapi kalau ngelihat orang kayak gitu ketangkep kan seneng ya Mas. Seneng banget. Ya seneng ya kayak masih ada aja hari ini orang rasis gitu kan lah ya. Berarti jangan membatasi pertemanan tapi selektif aja. Iya selektif tapi yang jangan selektif banget lah kayak harus idealis sama banget tuh. Kastanya harus sama. Semisal naik BMW Z3 bla 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 harus sama. Kayak orang-orang nih. Iya gitu kan Mas. Iya. Okay. Ya mungkin itu aja sih Mas Zam. Terima kasih. Aku makasih banget nih ya buat anak-anak rantau, jangan patah semangat. Mungkin ada kata-kata lagi buat motivasi buat anak-anak rantau nih Mas Zam. Kata-kata mutiara. Tetaplah semangat dan jangan menyerah ya untuk teman-teman Akamsi Podcast dimanapun kalian berada dan tetap positive thinking aja, itu aja guys. Jadi semua itu harus diterima dengan positif gitu. Ya udah guys, terima kasih, sampai jumpa di episode kedua atau episode selanjutnya. We'll be back.